Nah, perkenalkan nama aku Elmar Kenzi Aurel Purnama. Aku sebelumnya dari IPS 1. Nah, sekarang aku di ITS, jurusan Studi Bangunan. Salam kenal semuanya. Udah kenal kan tadi sama kami bertiga. Nih, langsung aja ya. Oke nih, sekarang kita bahas tentang UPN nih. Dari Mas Pandu nih. Kenapa sih Mas Pandu pilih UPN? Oh, banyak hal sih Mbak. Wih, soalnya apa ya? Ya UPN ku patut dipertimbangin soalnya mulai apa ya, dari beberapa aspek kayak dari nilai, terus peluang SNM, peluang SPM itu masih luas, terus dan UPN itu meskipun peringkatnya kayak UNESA tapi ya jurusannya tuh kayak kayak cukup lengkap kok Mas, cukup lengkap kok Mbak. Jadi bisa jadi opsi kalau misal kalian yang mau main aman, jadi bisa di situ, nggak apa-apa. Wah, keren banget ya UPN. Jadi banyak banget ya Mas ya prodi-prodi yang ada di UPN, terus peluang sekarang istilahnya SNBP sama SNBT ya. Itu juga besar. Terus akreditasi kampus tiap jurusannya juga kece-kece nih. Oke, next kita uh, ke Mas-mas ITS nih. Kenapa sih kok pilih ITS? Oke, di sini aku akan mewakili ITS ya. Kenapa sih harus kuliah di ITS? Jadi, ITS sendiri itu merupakan perguruan tinggi yang sudah mempunyai nama. Terus, relasi kampus ITS yang kuat mempermudah alumni untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu, ada keuntungan lebih tinggi untuk direkrut di perusahaan ternama. Selanjutnya, yang terakhir ada perguruan tinggi unggulan dalam bidang sains dan pengembangan teknologi yang tetap ramah lingkungan. Jadi bagi kalian, ITS ini salah satu kampus yang ekonomi ya. Jadi kayak menggunakan solar panel itu sudah ada di sini ya. Terusnya ekonomi. Wah, keren banget ya. Ini kita lagi di ITS loh. Ini teman-teman kalau mau lihat tuh. Hijau banget ya sih. Hijau banget sih. Nanti teman-teman main deh di ITS ya. Oke, next nih. Oke, sekarang aku ya. Kenapa sih aku kok pilih UNER? Yang pertama UNER itu peringkat 4 di Indonesia dan itu wah kebanggaan tersendiri sih. Terus yang kedua UNER itu menduduki ranking ke-369 berdasarkan survei dari QR World University Rankings dan tahun lalu itu 600-an deh kalau nggak salah, sekarang naik jadi 369. Dan UNER juga memiliki akreditasi yang baik di setiap jurusan kayak Fakultas Kedokteran, terus Fakultas Hukum itu nomor 1 loh di Indonesia. Jadi keren banget sih, benar. Itu kayak gitu guys. Oke, next. Oke, ini sekarang UPN nih. Informasi tentang UPN dong Mas Pandu. Informasi. Oh. Mulai dari apa ini? Jalur masuk CI dah. Boleh. Lek UPN ku jalur masuk ku sekitar ada 5. Yang dua itu SNBP sama SNBT yang tes sama SNM tuh loh. Terus yang 3 lainnya itu sebenarnya jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu kan dibagi 3. Itu ada jalur mandiri prestasi, jalur mandiri kemitraan, sama reguler. Kalau yang prestasi itu yang kalian kalau punya prestasi sama punya keahlian bisa daftar mandiri kalau misal kurang beruntung di tesnya ya. Terus untuk yang kemitraan mungkin orang tua kalian alumni UPN atau universitas atau kerjanya itu bermitra dengan UPN. Itu kalian bisa daftar di sana.
Terus yang ketiga itu yang reguler, terakhir itu ya yang jalur mandiri yang kalian biasa tahu itu ya, mandiri itu. Terus apa lagi, Mbak? Departemen. Oh ya, departemen. Jadi kalau departemen itu ada banyak di UPN. Untuk program S1-nya itu ada berapa ya? Ada FISIP, FEB, FAD, teknik, ilmu komputer, pertanian, dan hukum. Untuk program D3 sendiri itu ada ekonomi bisnis, ilmu komputer, sama ilmu kesehatan. Kayak gitu. Wah, cukup menarik ya. Oke, oke. Lanjut nih ya. Sekarang tentang UNED nih. Untuk jalur masuknya UNED sendiri itu ada 3 ya. Ini yang umum itu ada SNBP 20%, SNBT 30%, sama Mandiri 50%. Lah untuk Mandiri ini dibagi jadi 2, yaitu Mandiri reguler sama Mandiri kemitraan. Yang Mandiri reguler itu ada jalur SNBT sama motivation letter sama UTUL, ujian tulis mandiri. Terus kalau yang mitra itu ada rekomendasi mitra ditunjukkan dengan surat pernyataan mitra itu dapat berasal dari instansi pemerintah atau perusahaan yang sudah atau sedang bekerja sama dengan UNER. Nah, terus ini juga ada golden ticket nih. Ada 3, ada prestasi akademik, ketua OSIS, sama prestasi keagamaan. Jadi teman-teman yang merasa punya prestasi di akademik atau keagamaan gitu bisa pakai golden ticket ini. Atau mungkin yang jadi ketua OSIS juga bisa daftar pakai golden ticket. Terus ini ada IUP, International Undergraduate Program, itu untuk mahasiswa internasional ya, tapi ini ada beberapa syarat dan ketentuannya, ada letter of motivation and commitment, ada personal statement, sama ini ada TOEFL IBT, CBT, IELTS, terus ada tes ILPT juga dengan skor yang udah ditentuin itu, ada academic potential test sama interview. Nah, untuk IUP ini enggak semua prodi di UNED ya, cuman beberapa aja. Ada kedokteran hewan, kedokteran gigi, ilmu hukum, akuntansi, manajemen, ekonomi Islam, farmasi, sama psikologi. Nah, di UNED itu juga ada banyak banget beasiswa ya. Ini ada beberapa yaitu beasiswa prestasi kayak Jarum Foundation, Paragon Scholarship, terus beasiswa prestasi bagi mahasiswa tidak mampu kayak KIP kuliah itu, sama beasiswa pemerintah daerah. Nah, kebetulan di sini aku sama Mas Pandu Al-Kausar ini keterima di beasiswa pemuda tangguh ya. Jadi dulu itu kami bertiga ini kan SNMPTN. Jadi dulu kami beasiswa pemuda tangguh ini dapat melalui jalur SNMPTN, dan pemuda tangguh ini nggak cuma dari SNM aja, ada yang dari SBMPTN juga gitu. Jadi nanti kalau kalian mau tanya-tanya tentang beasiswa pemuda tangguh juga boleh langsung tanya. Oke, ini ada beberapa departemen ya di UNER. Kalau di kampus K itu ada FK sama FKG. Terus kampus C itu ada FKH, farmasi, FTMM, Kesmas, keperawatan, sama perikanan dan kelautan. Pokoknya itu fakultas saintek gitu. Kalau yang di kampus B itu fakultasnya anak sosial nih, kayak ekonomi dan bisnis, FISIP, FIB, fakultas hukum sama vokasi. Gitu guys. Nanti itu prodinya juga banyak sih. Oke, UNER keren-keren banget ya Kak ya. Sekarang gantian ITS dong. Jadi di sini aku menjelasin jalur masuk di ITS itu ada 3. Aku bagi jadi 3 kategori ya teman-teman. Jadi yang pertama ada yang sarjana, ada sarjana terapan sama IUP. Nah, kalau sarjana itu ada SNBP, SNBT, SP sama SKM. Kalau sarjana terapan itu ada SNBP, SNBT, SP, seleksi reguler sama seleksi mandiri. Gitu teman-teman. Nah, selain itu ada juga golden ticket yang dikasih sama ITS. Tapi golden ticketnya itu kayak misalnya nih, desain interior lagi ngadain lomba. Lombanya itu
menggambar. Nah, yang menang katakanlah juara 1 itu biasanya langsung masuk free pass ke jurusan tersebut gitu teman-teman. Nah, untuk fakultas di ITS itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 teman-teman. Ada Fakultas Sains dan Analitika Data, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian, Fakultas Teknologi Kelautan, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, dan Fakultas Vokasi. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, aku kan dari IPS. Nah, aku masuk di jurusan Fakultas Desain, di Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital di jurusan Studi Pembangunan. Jadi di ITS ini yang menerima IPS itu hanya ada 2. Yang pertama manajemen bisnis sama studi pembangunan. Gitu teman-teman. Dan untuk beasiswanya itu juga ada banyak. Ada beasiswa bidik misi, ada beasiswa bakti BCA, beasiswa PPA, ada beasiswa ikatan alumni ITS sendiri juga ada, Jarum, beasiswa Mizan, ya pokoknya ada banyak deh. Jadi teman-teman yang punya pemikiran kalau kuliah itu nggak penting, maksudnya kuliah itu terkendala dengan biaya atau mahal dan lain-lain, itu jangan berkecil hati teman-teman. Kan pemerintah juga ada menyiapkan KIPK dan lain-lain. Jadi setelah kalian masuk di sini itu beasiswanya itu ada banyak. Nggak hanya di ITS, di UNER, UPN pun juga ada banyak beasiswa. Jadi kalian nggak usah khawatir tentang dana. Gitu. Wah, keren banget ya. Jadi alasan kuliah itu mahal itu sekarang udah apa ya, udah teratasi gitu dengan adanya beasiswa-beasiswa ini. Tapi syaratnya itu tadi teman-teman harus bisa rajin belajar, mengejar prestasi sebaik mungkin kayak gitu ya. Jadi kuliah sekarang itu mudah sih teman-teman kalau teman-teman mau berusaha. Oke, sekarang nih kita bahas tentang suka dan dukanya nih. Kan kita bisa dibilang masih maba ya teman-teman. Kita semester 2, baru angkatan 2022 gitu loh. Nah, untuk ups and downs-nya sendiri nih dari Mas Pandu, UPN nih, apa aja sih Mas? Jujur pribadi kalau up and down-nya di UPN, kalau dari lingkup universitasnya UPN itu ya apa ya, so-so lah, enak gitu. Iya, jadi enak buat kuliah itu gak nyaman, jadi gak ada kayak sing apa tragedi perpeloncoan kayak ndak UNER sing tahun lalu. Ono kok, mlebu berita. Nah, itu jadi lek ndek UPN ku alhamdulillah nggak ono, nggak terkenal. Nanti kan oh mohon maaf ya, mungkin underline ya. Iya, itu dulu ya, tapi sekarang udah enggak kok. Udah aman, aman. Enggak, Aspeknya alhamdulillah asik. aman sekarang soalnya kan. Aspeknya asik banget kok. Oke, jadi terus Marono itu kan alhamdulillah enak. Terus untuk daunnya biasanya itu dari jurusan sendiri daunnya. Yang pertama itu kalian kalau ambil mata kuliah, meskipun masih ospek tuh kalian warga RS, Rek. Kalian ambil mata kuliah itu benar-benar apa ya, rebutan sama mahasiswa yang udah lama sama itu. Kalian meskipun bangun tengah malam itu kalah kadang kalah cepet gitu. Kuotanya juga ya kan ya kalian kalau mau enak ya bener-bener berusaha. Terus nggak enaknya lagi itu ya kalau di jurusanku ini aku kan pariwisata. Nah, jalan-jalannya ini kan sama dosennya disuruh sering jalan-jalan sendiri. Nah, itu biasanya kalau yang mahasiswa kayak budget kos-kosan, nah ini sulit, nah, apa sulit buat jalan-jalan nih, ya kan kita buat makan, ya kita buat anu kan. Nah, itu sulit buat jalan-jalan nih. Jadi yo kalian harus apa ya? Lah iso part time-an pisan lah. Ben iso mlaku-mlaku. Bisa kok, aku iso kok. Ya ngono sih menurutku. Mungkin dari yang Wah, cukup menarik ya. Ini pariwisata tuh bayangannya udah kayak jalan-jalan gitu ya Mas Pandu. Tapi di sisi lain juga kita harus menyiapkan budget gitu. Nah, tapi jangan khawatir karena lagi-lagi ada beasiswa nih teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kuliah mahal karena kuliah itu mudah kalau kita mau berusaha ngeraih beasiswa itu dengan prestasi pinter-pinter yang kita nyari bener miliki. ya. Oke, next dong. Nih, dari Mas Elmet sendiri nih, maba ITS, apa sih suka dan dukanya?
Suka duka di ITS ya teman-teman. Kalau suka duka ya yang tertera di sini ya, seru, susah, bahagia, bersyukur. Nah, kalau aku sendiri awal-awal ospek itu seru banget di ITS. Jadi kalian tahu Grigi kan? Nah, Grigi itu walaupun di outdoor kita dijemur-jemur, cuman mereka kakak kating-kating kita baik-baik. Terus misalnya kalau kita nggak kuat, boleh minggir, boleh nggak harus stay di tempat gitu. Jadi ya kuat-kuatin diri sih, bener. Terus selanjutnya di sini itu kompetitif teman-teman. Ya wajar lah ya kita anak mahasiswa pasti pengen banget IPK-nya tinggi ya. Nah, tapi aku kan saya kan di studi bangunan ya, studi pembangunan. Pokoknya yang namanya ITS tuh nggak mungkin kalau nggak ngitung, intinya gitu. Jadi walaupun aku IPS, aku masuk studi bangunan, aku tetap dapat matematika. Nah, for your information aja, matematika di ITS ini lumayan susah ya teman-teman. Jadi kalian kalau mau dapat nilai yang bagus, ya harus rajin-rajin belajar sendiri. Itu sih saranku. Oh gitu ya teman-teman. Jadi matematikanya cukup susah nih. Iya sih ITS ya kampus yang bergengsi bagus banget kan. Jadi semakin bagus kualitas kampusnya ya semakin semakin susah. Tapi kita juga harus rajin belajar biar bisa nyampe IPK 4. Amin. Kumlot lah. 3,5 bersyukur pokoknya nggak ngulang lah. Iya pokoknya nggak ngulang ya. Aduh ups ngulang. Ups. Nggak apa-apa. Ini kok nggak bisa. Bikin enjoy aja ya. Oke nih, sekarang ups and downs-nya di UNED itu apa aja sih? Kalau ups-nya sukanya nih bersyukur banget ya bisa masuk UNED kayak yang aku singgung tadi sebelumnya. Kalau UNED itu top 4 se-Indonesia. Terus juga ya bagus lah UNED. Terus teman-temannya alhamdulillah aku ngerasain teman-temannya asyik juga sih. Di Ilkom itu di jurusanku itu kekeluargaannya kerasa banget. Terus kalau downs-nya mungkin sama ya, tugasnya itu banyak ya sih. Itu udah resiko mahasiswa ya teman-teman, tugasnya banyak. Terus habis itu serba mendidik dan mendadak nih. Apalagi waktu ospek Ameteta itu kalau teman-teman tahu, kan ada 3 nih teman-teman ospeknya, ada ospek univ, ospek fakultas sama jurusan. Nah, itu serba mendadak banget dan tugasnya tuh banyak banget. Aduh, jadi harus siap-siap fisik dan mental ya. Terus bisa culture shock juga karena di UNED itu banyak banget teman-teman yang dari luar Surabaya ya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari NTT dan lain-lain. Jadi culture shock itu kerasa banget dan di situ itu sih tantangannya. Kita juga harus bisa nyesuaiin diri, bisa beradaptasi gitu dengan lingkungan itu. Gitu. Oke, next. Ini tips jitu nih. Mungkin udah ditunggu ya sama teman-teman. Tips jitu untuk bisa masuk ke kampus dan univ impian itu apa aja sih, Kak? Boleh di next. Oke. Ini mohon maaf ya jadi Mas Pandu bla bla. Ini maksudnya Mas Pandu ngomong ya sambil ngomong. Jadi langsung aja gitu. Oke, silakan Mas Pandu. Soalnya aku ki orangnya kan males ngetik-ketik, ribet nih. Jadi langsung ngomong ya. Tips gitu menurutku ya untuk meraih SNMPTN kalian itu nggak apa-apa misal semester 1 kalian di SMA itu nggak seberapa bagus, pokok yang semester 2 aku ngangkat. Soalnya apa ya, kita bener-bener grinding ya, bener-bener cari nilai itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi saranku kalian harus minimal nggak usah bolong tugas, nggak usah bolos, nakal gak opo, nganu gak opo, pokok gak bolos, pokok gak nilainya kosong, wis aman sih cariku. Nah itu insya Allah nilai kalian terangkat kok. Alhamdulillah. Lek jarine ini SMA 4 wis eligible gak sih? Jadi semangat kalian yang belum keterima eligible karena Tuhan menentukan jalan yang terbaik di kalian.
Amin, amin. Amin. Wah, iya nih. Oh ya, kebetulan aku Pandu sama Elwood ini alumni SMA 4 ya, teman-teman. Jadi di sini siapa nih ayo yang SMA 4? Udah eligible ya. Untuk yang nggak lolos eligible nggak apa-apa, masih banyak jalan menuju kampus impian. Tetap semangat. Ya, benar. Iya, iya. Oke, next. Terus, gue orang Oh, ya? masih belum, masih belum. Oh, Oh iya, oke, oh, oke. iya, iya. Silakan lanjut, Mas Pandu. Jadi terus Warnas yang untuk SBMPTN itu biasanya kalian harus sering-sering apa? Latihan soal ya, Rek. Biasanya di kelas 11 itu banyak les-lesan sing daftari apa? Promosi kayak tryout itu kalian ambil aja. Itu mungkin cuman kita tambahin itu sih. Terus juga sering-sering deket sama BK, sering-sering deket sama guru yang sekiranya berpengaruh. Nah, itu biasanya informasi banyak di situ. Kalian bisa cari informasi beasiswa, sing kayak aku sama Mbak Sekar dapat. Terus kalian bisa cari-cari info apa keluaran kakak kelas yang jebol itu berapa banyak jumlah alumninya. Itu Rek, kalau aku dari gua. Wah, menarik banget ya tips dari Mas Pandu ini. Next dong. Oke, selanjutnya nih tips dari aku ya. Aku dulu itu jujurly, jujurly. Latihan soal SNBT tuh dari kelas 11 teman-teman. Jadi kelas 10 itu kayak apa ya, kayak masih seneng-senengnya gitu loh, wah dapat teman baru di SMA gitu kan. Nah, mulai ngendasiku ngendas apa ya bahasa Indonesia? Ya mulai pusing, mulai struggling itu dari kelas 11. Maaf ya, ini Surabayaan. Jadi kelas 11 itu sampai kelas 12 sih. Terus habis itu selalu update info tentang kampus dan jurusan yang diinginkan. Jadi aku selalu update tentang UNER itu ada apa aja sih, ada program apa aja, terus cara masuknya gimana, terus Ilkom itu rata-ratanya berapa sih biar keterima gitu. Terus ini penting juga ya, perhatikan track record alumni. Dulu itu di SMA 4 itu angkatanku sebelumnya tahun 2021 tuh yang masuk Ilkom UNER itu rata-ratanya 90. Sedangkan aku di bawah itu gitu loh. Apa gak ketar-ketir? Kan kayak aduh, bisa nggak ya aku masuk Ilkom UNER kok tinggi banget ini rata-ratanya. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa, malah yang keterima itu 2. Aku sama temenku sih. Itu nilainya 88, tapi nggak terlalu jauh banget gitu loh. Itu alhamdulillah masih bisa masuk gitu. Tapi 88 ya tinggi, Mbak. iya, itu makanya itu harus struggling dari kelas 10 ya kalau nilai itu. Tapi kalau untuk latihan soal SNBT itu jujur aku dari kelas 11 itu. Sampai eligible, tapi pas udah pengumuman eligible itu bukan berarti aku berhenti ya latihan-latihan soal. Aku tetap latihan soal karena kan belum tentu yang eligible itu bisa lolos kan. Jadi aku jaga-jaga aja tetap latihan soal gitu sampai pengumuman SNMPTN gitu. Tapi ini track record alumni tuh ya ngaruh sih, tapi ada juga yang angkatan kita yang nggak ada alumninya sama sekali, dia yang pertama masuk UI ya. Masuk UI itu sastra Rusia, nggak ada track record alumni tapi dia bisa. Itu juga bisa sih teman-teman sebenarnya. Cuma ya itu harus Kehendak Tuhan Rek optimis. itu di luar kuasa manusia Iya ya. benar banget kehendak Tuhan ya. Harus Soalnya kalau optimis. dilihat dari nilai itu ya sama-sama kayak aku ya. Oh iya, aduh curhat nih Mas Pandu Oh ya. iya, itu rata aja. Iya nggak apa-apa dong. Terus yang terakhir nih, berdoa, berusaha, optimis dan tawakal itu harus teman-teman tanamkan di diri kalian, bukan cuma gara-gara masuk ke kampus impian, tapi kita harus ngelakuin ini setiap hari kan, setiap waktu agar diberi kelancaran itu sih intinya. Pokoknya tetap semangat. Oke, next nih. Ada tips itu dari Mas-mas ITS. Ini coba jelaskan sambil berbicara ya. Sing gitu loh Mas, aja sampai ngulang. Oke. Jadi aku pertama mau kasih selamat bagi yang eligible. Terus bagi yang nggak keterima eligible jangan berkecil hati. Masih ada SNBT ya teman-teman. Nah, saranku mungkin udah sama ya dari Mbak Sekar sama Mas Pandu, mungkin udah mirip. Cuman
aku pengen nambahin aja. Bagi yang eligible, kalian hati-hati milihnya. Pilih jurusan yang sesuai sama hati kalian, pilih jurusan yang sesuai sama nilai kalian, sama perhatikan track record yang pertama. Dan misal kalau nggak ngeliat track record pun nggak apa-apa, asalkan menurutmu itu jurusan itu udah aman bagi nilaimu sama kuotanya juga udah aman. Contoh kayak aku ini studi pembangunan ya teman-teman. Studi pembangunan itu SNMPTN-nya itu lumayan ketat, daya tampungnya nggak banyak. Nah, tapi kalau kalian nggak ngejar di SNMPTN, kalian bisa ngejar di SBMPTN atau SNBT ya teman-teman. Nah, untuk tahunku SBMPTN di studi pembangunan ini relatif nggak terlalu tinggi ya teman-teman. Antara angka 500 gendut sampai 700 itu kalian sudah bisa diterima di sini. Nah, sebelumnya ada mandiri dan lain-lain gitu. Nah, kalau ditanya aman berapa ya mungkin 600 sampai 700 ya teman-teman itu aman. Nah, terus bagi yang non eligible kalian jangan berkecil hati, masih ada chance lagi untuk masuk ke universitas. Nah, untuk tahun yang kita milih dulu baru ujian ya teman-teman ya. Nah, kita baru milih dulu baru. Misal kalau tahun kalian pun sama, aku mau ngasih tips saja, kalian hati-hati milihnya. Kalian pilih sesuai kemampuan kalian dalam mengerjakan soal tersebut. Bagi yang mau linjur nggak apa-apa, tapi ya perhatiin aja kalian percaya nggak kalian bisa masuk di jurusan tersebut gitu teman-teman. Oh ya, bagi yang eligible terus mau linjur pun nggak apa-apa, cuman ingat SNMPTN itu biasanya memprioritaskan di jurusan masing-masing, misalnya IPS ya IPS, IPA ya IPA gitu teman-teman. Tapi nggak mengecilkan chance kalian untuk keterima di situ, soalnya di angkatan atas kita ada namanya mas apa gitu, pokoknya keterima di psikolog tapi dia dari IPA gitu teman-teman. Udah sih itu aja. Cuman ngecilin chance berarti Mas ya. Tapi kalau psikolog itu ada yang IPA sama IPS nggak sih? Ya. Oh ya. Kalau psikolognya UNED sendiri itu yang IPS ya teman-teman. Oke. Next, nah ini nih Q&A session yang paling teman-teman tunggu-tunggu ya. Mungkin bisa raise hand atau di kolom chat ya teman-teman yang mau tanya, silakan. Langsung ngomong juga bisa toh. Oh ya, langsung ngomong juga nggak apa-apa sih, terserah. Yuk siapa yuk yang mau nanya? Kamu nanya. Ayo teman-teman. Ada Agung di kelas 11 full online soalnya. Iya benar, kita angkatan corona ya. Nah, aku mau nanggepin itu yang tidak punya duit untuk les. Kalian nggak harus les, teman-teman, untuk masuk ke universitas itu nggak harus les. Yang penting kalian belajar soal, itu bagian SBMPTN, belajar soal, terus tekun, doa, ya pokoknya yang tadi udah jelasin sama Mbak Sekar, yang terakhir teman-teman. Oke, aku juga nggak les, aku nggak les sama sekali. Nah, tentunya Mbak Sekar. Kamu mute? Dari situ. Iya, sorry. Oke, aku tuh nggak les sama sekali. Jadi aku belajar Latsol SNBT tuh ya dari online gitu, nyari-nyari di Twitter itu biasanya banyak sih latihan soal itu. Terus dari YouTube juga itu, sama beli buku UTBK gitu sih. Pokoknya intinya konsisten aja. Jujur aku adalah salah satu anak yang nggak les, tapi bisa SNBP. Ngeri. Dan kalian jangan berkecil hati ya, kalau kalian punya niat itu pasti ada jalan. Gitu teman-teman. Bukan meeting formal ya teman-teman. Jadi kalau mau belak-belakan ya nggak apa-apa sih. Cuman ya. Tips biar konsisten Kak. Siapa yang mau jawab? Ayo. Konsisten apa nih? Konsisten belajar ta? Iya lah. Oh iya.
biasanya ya, aku tak jawab lah. Biasanya kalau konsisten, untuk tips konsisten belajar itu inget Rek, kalian tuh disekolahin orang tua capek-capek. Sedih Ki. Kalian disekolahin orang tua capek-capek itu buat bisa masuk perguruan tinggi. Kalian harus berusaha. Konsisten ku kadang males ya, aku yo males ngono, kadang lek boles buka ngono yo kadang males, cuman yo ngono Rek. Tipsnya harus tahu harus ingat siapa yang dibalik kita, siapa yang memperjuangin kita buat sampai ke yang paling atas gitu loh. Soalnya kita kalau nggak sampai ke tujuannya yang tinggi itu kita nggak bisa ngangkat derajat orang tua lah minimal ya kan. Soalnya kayak omongan kampung biasanya bapak-bapak itu. Udah. Oke, berarti itu ya, kita harus ingat sama perjuangan orang tua yang susah-susah nyekolahin kita. Jadi kita harus ngebanggain orang tua juga gitu. Gitu sih. Kalau misal masih males gitu ya, kalian harus paksa sih. Harus maksa untuk bisa berjuang gitu, karena ya itu tadi benar kata Mas Pandu, harus ingat sama perjuangan orang tua juga biar kita bisa ngebanggain mereka gitu. Cari circle juga. Motivasi dari diri. Motivasi dari Nah, terus kalian cari circle pertemanan yang kondusif, maksudnya yang mendukung kalian maju. Biasanya teman-teman yang bisa diajak maju tuh ya kalian bakal katutan loh. Kalian ikut kayak aku temenan karo mbak-mbak ambek mas-mas iki ya. Aku aslinya yo lek nak kelas yo gak pinter yo gak goblok biasa. Cuman yo iso keterima SNMPTN ini alhamdulillah. Jadi yo kalian harus tentuin circle kalian, kalau yang males ya tinggalin, terus kalau ya kalian cari yang bisa up biasanya kalian diajak teman-teman kalian kayak ayo nih cari tryout gratis ataupun tryout yang berbayar dari les-lesan juga gitu loh. Terus kalian ya tes sing kepribadian, tes akademik kan. Iya. Itu biasanya kalau di les-lesan juga kan sih Mbak harus ikut yang program setahun toh 6 juta itu biasanya. Kalau kalian yang budgetnya pas-pasan kayak beberapa temanku juga itu biasanya ngakalin bener kayak Mbak Sekar tadi. Kita belajar struggling dewe, belajar dari YouTube, Twitter, tapi untuk mengukur kemampuan kita juga ikut tryout dari les-lesan yang biasanya notabene ya program 1 minggu atau enggak berapa hari 200-100 lah. Terus ikut tes potensi dari beberapa lembaga-lembaga yang nyediain, biasanya sing sertifikasi loh. Jadi sing nggak abal-abal. Biasanya les-lesan ngasih yang tes potensi itu untuk kalian yang bayarnya full 1 tahun. Nah, buat kalian yang cuman di akhir-akhir doang ini biasanya nggak dapet. Nah, itu banyak sebenarnya yang bukain tes potensi itu supaya kalian tahu cara belajar kalian efektifnya gimana. Terus kalian nentuin jurusan yang cocok itu kayak gimana, biar gak kayak salah Rek. Wah, keren banget ini. Selain tes selain belajar materi itu kita juga harus tes potensi genetik juga nggak sih? Nah itu nanti di akhir kita bakalan spill nih gimana cara kita bisa menentukan jurusan biar nggak salah pilih, itu nanti kita bakalan spill di belakang. Tunggu aja ya teman-teman. Ayo yang lain tanya-tanya. Itu ada tuh Kak di kolom chat dari Kirana, aku bacaan ya. Kak, tips buat konsisten terus jadi eligible dong, hehe. Karena aku masuk 10 besar eligible. Wah, selamat Kirana. Selamat Kirana. Sebelumnya itu 879. Takut kalau udah gak kategori eligible. Sempet mikir apakah harus les untuk mengasah ilmu atau harus hardworking tanpa keluar duit. Aduh, keren banget nih Kirana ya. Oke, jadi tips konsisten jadi eligible itu sebenarnya nilai sebenarnya eligible itu dari semester 1 sampai semester 5 nggak sih ya? Ya kan? Semester 1 sampai semester 5 itu ditata-tata semua. Nah, itu nanti yang IPA sama IPS gitu. Jadi dari awal banget sih ya, kalau eligible itu nyiapin dari awal banget. Jadi udah harus tekun nih dari kelas 1. Dari semester 1 tuh udah harus tekun, nanti nilainya kalau bisa tuh naik atau konsisten, tapi jangan terlalu anjlok banget gitu, biar
biar bisa eligible gitu. Terus sempat mikir apakah harus les? Nggak harus ya teman-teman. Aku nggak les sama sekali, tapi aku belajar sendiri, belajar otodidak dari YouTube dan lain-lain. Itu banyak banget platform-platform tentang soal-soal SNBT gitu. Dan atau harus hardworking tanpa keluar duit. Kalau tanpa keluar duit, aduh gimana ya? Ini hal yang harus seimbang sih. Kita hardworking, tapi juga bisa ngeluarin duit tapi nggak banyak-banyak banget sih. Aku itu kalau les kan jujur itu jutaan ya teman-teman, mahal. Tapi aku beli buku latihan soal SNBT itu juga keluar duit mungkin berapa ya? 100-an gitu deh. Tapi nggak banyak-banyak banget keluar duitnya gitu. Jadi ya hardworking, keluar nggak sampai 500 kok, cuman 100-an gitu. Jadi hardworking, ngeluarin duit tetap, tapi nggak terlalu banyak-banyak gitu. Jadi efisien juga gitu. Oh, cari circle anak-anak pintar. Iya benar teman-teman. Jadi kita harus apa ya? Harus berteman sama teman-teman yang bisa mengembangkan diri kita lebih baik lagi gitu ke depannya. Kita juga harus ya boleh. Untuk yang circle anak-anak pinter ini ya sebetulnya ke lingkungannya ya teman-teman. Kalian boleh berteman dengan siapa aja nggak apa-apa. Yang pasti kalian harus tahu batasannya. Terus apa ya namanya? Misalnya kalian berada di lingkungan yang orang-orangnya bekerja keras, terus orang-orangnya nggak gampang nyerah, insya Allah kalian apa namanya akan ngikut gitu loh teman-teman, akan masuk ketularan betul. Nah begitu teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan nih di studi pembangunan dari Aditya Raffiansyah. Ini aku mau baca ya teman-teman. Di studi pembangunan belajar apa aja Kak? Dan prospek kerjanya gimana? Thanks in advance. Oke, aku mau jelasin nih. Studi pembangunan itu belajarnya kayak apa. Jadi studi pembangunan itu mirip kayak ekonomi pembangunan. Tapi bedanya kalau studi pembangunan ini lebih ke pembangunan manusianya teman-teman. Pembangunan manusia itu gimana maksudnya Kak? Jadi kalian di sini itu belajar tentang SDGs. SDGs itu apa teman-teman? Apa Kak? SDGs itu Sustainable Development Goals. Jadi kayak menghapus kemiskinan, menghapus kelaparan, ada 17. Tapi nggak mungkin lah aku ngejelasin semuanya di sini ya teman-teman. Intinya gitu, intinya pembangunan manusia. Kayak pejabat Mas, menghapus kemiskinan dan kelaparan. Gitu. Nyalek Mas tahun 2024. Amin. Gitu deh. Nah, aku mau nambahin juga di sini walaupun apa namanya beda kayak ekonomi pembangunan, tapi dapat ekonomi teman-teman. Aku dapat ekonomi mikro, aku dapat ekonomi makro, aku dapat matematika, dapat statistika, gitu teman-teman. Nah, untuk prospek kerjanya gimana ya, Kak? Kalau prospek kerjanya sebetulnya luas ya, soalnya mata kuliah yang dipelajarin juga luas teman-teman. Jadi kalian bisa kerja di United Nations Development Program bisa, terus kerja di Bappenas pun bisa, kerja di Bank Indonesia pun bisa teman-teman. Jadi ya kalian harus intinya kalau mau kerja kalian harus punya skill dan landasan pendidikan yang baik gitu teman-teman. Apakah sudah menjawab, Mas Aditya? Uga sudah menjawab ya, Aditya. Ya, nanti kalau kurang jelas bisa tanya lagi aja. Terus sini ada Erik Kriswijayadi mau tanya Kak, kenapa pilih jurusan itu? Terus kita orang yang tipikal yang cocok sama jurusan itu yang bagaimana? Terima kasih Kak. Wah, ini siapa dulu nih yang mau jawab? Mas Pandu, gimana nih Mas Pandu? Kenapa pilih jurusan itu dan tipikal orang-orang yang cocok sama jurusan itu kayak gimana? Jurusanmu pariwisata. Bentar ya, maaf. Kenapa pilih jurusan itu? Terus kira-kira orang yang tipikal cocok sama jurusan itu bagaimana? Oh, jadi sebenarnya
Gini deh. Untuk kenapa milih jurusan pariwisata itu aku jujur yo buka-bukaan ya. Aku ki males matematika terus tak aku nih goblok lah. Cuman ya gak goblok-goblok nemen ngono. Aku gak seneng matematika. Terus pengen aku sing enjoy. Aku ya senengane dolen. Tapi yo nilaiku yo tetep rek dikontrol. Ojo dolen-dolen kok bolos tapi nilainya elek ku yo. Ngono. Jadi aku kok pengennya sing apa ya? Kuliahku sing iso santai, sing iso santai tapi prospeknya ku ke depannya bagus ngono loh. Soalnya you know lah, Indonesia ku negara kepulauan ya. Jadi banyak wisata-wisata bahari, banyak wisata-wisata yang bagus ngono loh. Indonesia juga masuk ke ring api dunia ya kan nih banyak gunung-gunungnya iku wis prospek kalian besar iku mulai dari pariwisata iku. Jadi kenapa milih ya karena itu prospek dan kuliahnya santai dan kalau di kuliahnya itu mata kuliah di jurusan pariwisata ini loh yang lain dapat statistika di semester 1 2 aku statistika itu udah semester 3 jadi durung aman kok jadi gak sampai ngulang aman Nah, terus untuk kenapa orang yang cocok itu orang yang cocok itu kenapa orang yang cocok masuk jurusan tersebut ya sepenting iki sih kalau dilihat cocok-cocokan ya kalian skill suka dan minatnya di mana menurutku cocok-cocokan kalian punya skillnya kalian minat ya gak apa-apa kalau kalian minat kok gak punya skillnya ya struggle mana apa kalian kerja keras lagi minimal di pariwisata itu kalian bisa public speaking terus setelah dari public speaking kalian ku kayak apa ya kalian kok harus berani nggak usah malu-malu ngomongnya nggak usah kali iki ya apa kan ke pariwisata tuh gak izin gak ngomong wah dikaprol dosen kan jadi yang ngono dari pariwisata ya Oke, wah menarik banget nih ya dari pariwisata. Jadi harus bisa public speaking juga ya Mas ya. Ini berkaitan banget nih sama Ilkom ya. Kalau aku sendiri kenapa pilih Ilkom? Karena pertama aku pengen belajar tentang public speaking, apalagi public speaking itu esensial banget ya. Kita ngomong gini pun udah termasuk public speaking, terus kita presentasi di depan kelas itu juga udah termasuk public speaking. Jadi aku pengen mempelajari itu lebih dalam lagi. Terus, mungkin banyak ngira kalau Ilkom itu cuma ngomong gitu. Enggak teman-teman, di Ilkom itu ada fotografi, ada sinematografi juga, jadi luas banget. Apalagi aku kan hobi fotografi gitu ya, jadi kayak bener-bener Ilkom itu aku banget gitu loh. Nanti ada DKV juga, itu kayak gambar-gambar gitu. Eee Terus banyak sih, pokoknya Ilkom itu luas banget. Nanti, ada peminatan sendiri gitu. Terus tipikal yang cocok sama jurusan itu oh ya, banyak yang ngira kalau masuk Ilkom itu ekstrovert ya, kita harus apa ya, banyak ketemu sama orang gitu. Padahal enggak teman-teman, ada temanku yang introvert juga bisa masuk Ilkom. Intinya apa ya, itu sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing sih, entah itu introvert, extrovert, nggak peduli soal itu. Pokoknya, teman-teman minatnya di situ, ya udah gitu, jalanin aja gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Elmer sendiri nih, kenapa pilih studi pembangunan? Mungkin Mas Erik sudah paham ya apa aku udah cerita juga ke Mas Erik tapi aku kan jelasin ulang ke teman-teman di sini ya. Yang pertama, kenapa aku milih studi bangunan? Awalnya tuh ini kita buka-bukaan aja ya. Awalnya tuh aku nggak kepikiran mau masuk ke studi bangunan sama sekali, teman-teman. Aku mikir masuk hubungan internasional UNER. Nah, tapi iya ada temen saya yang itu nilainya lebih tinggi. Wow, kayak gitu teman-teman. kalah Ya, saingan kok rek kan gue coba walaupun persaingan nggak boleh saling membenci teman-teman. Persaingan sehat. Ya udahlah nggak apa ya teman-teman. Akhirnya aku ngelirik ke ITS. Kok ada studi bangunan, terus aku ngeliat mapel-mapelnya seru-seru, ada ekonomi, terus kalau atas-atas aku juga dapat pariwisata loh BTW. Gitu. jadi pariwisata itu sebenarnya gabungan dari beberapa jurusan loh rek kayak jurusan bahasa Inggris, jurusan Ilkom, jurusan studi pembangunan. Jadi
kalian daripada milih jurusan-jurusan yang tadi, ku mending masuk pariwisata. Iku wis Aduh. Aduh. Sini. masuk semua kok. Duh, nggak Iya. ngono. Dan pariwisata di UPN itu satu-satunya yang S1 ya. Keren, Di keren. Surabaya. Biasanya musuhnya UB langsung rek. Musuhnya UB loh. Lek nang UNER itu sing jas biru itu cuma D3. Skip. Aduh. Ya itu sih menurutku itu. Nah, kalau untuk tipikal orang gimana, semua kembali ke diri masing-masing sih teman-teman. Kalian minatnya di mana, bakatnya di mana. Misal kalau cocok di situ ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak cocok, jangan maksain gitu teman-teman. Jangan ambil resiko sih kalau aku bilang. Tapi kalau ambil resiko juga nggak apa-apa sih. Ya kalau menurut kalian masih di batas aman ya nggak apa-apa sih. Ya gitu. Jangan menghasut kau Mas. Banyak teman kita yang gagal loh ambil resiko. Tahu itu. Ya, gitu. Ya aku itu kembali ngeliat mata kuliah jurusan yang kalian dipilih hati-hati gitu. Wah, menarik banget ya. Jadi itu teman-teman jawaban dari kami. Terus ini dari kita. Nah, terus saya juga nggak suka matematika, pengen ke desain grafis ITS, tapi mapel pendukungnya matematika juga. Oke, saya selalu dibilangin kalau cuma ITS aja yang ada di kafe. Mau tanya apa ada univ lain ya selain ITS? Barangkali nanti kalau gak keterima. Ini udah dijawab sama Mas Agung nih. Di UPN juga ada di kafe. Benar gitu Mas Pandu ya? Ada di kafe Ya juga benar. di UPN. Jadi di kafe itu ada, terus teknik juga ada di UPN. Biasanya UPN kalau di kalangan anak saintek itu terkenalnya musuh ITS. Soalnya apa ya? Dari 3 peringkat biasanya itu ITS, UPN, terus Stikom. Nah, itu biasanya ya bolak-balik ngono-ngono terus lah. Jadi oh kemut yo. Oh enggak. Oh enggak. Jadi jadi ya kalian bagi yang saintek kalau mau masuk di kafe, it's okay, itu lebih ya itu bagus iku nih. Cuman biasanya sing kalah pamor iku sing sosum doang, lek sing teknik yo apa sing saintek yo. Sosok lah karo jaket-jaket biru ngene iki yo. Si jaket biru. Oke, ini Mas Pandu jangan diskriminasi dong. Ya bercanda ya teman-teman. Ini aku mau nambahin nih kalau jurusan DKV itu di UNED nggak ada, tapi di ilmu komunikasi itu di semester 3 itu ada mata kuliah wajib. Itu kita dapat dasar komunikasi visual, tapi itu cuma dasarnya aja sih, nggak terlalu mendalami banget gitu, dan itu cuma di semester 3. Berarti kalau di Ilkom ini cuma dasarnya doang, kalau Iya. mau memperdalam gitu ya di DKV gitu ya, di Iya, FAD benar. gitu-gitu ya. Benar, itu cuma matkul dasar doang, dan itu cuma didapat 1 semester itu nanti di semester 3. Nanggung lho rek mlebu Ilkom itu. Mending jeger-jeger pisan. Sekalian bahasa gitu, tapi enggak kok, karena aku suka banget sama Ilkom, jadi aku enjoy banget sama jurusan ini. Oke gitu, mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin yang dari teman-teman IPA mau masuk ke teknik-tekniknya ITS, monggo mau ditanyain juga nggak apa-apa. Ada banyak banget ya Kak ini, Institut Teknologi. Wah, teknologi. Kalau boleh tahu apa aja sih tekniknya? Wah, ada banyak. Boleh ya? Aku buka satu-satu boleh? Boleh. Jadi, Teknik ini, kita lagi di ITS loh teman-teman. kalau teknik itu ada banyak teman-teman. Ini salah satunya ada di Fakultas Teknologi, Industri, dan Rekayasa Sistem. Yang pertama, ada teknik mesin. Yang kedua, ada teknik kimia. Yang ketiga, ada fisika. Yang keempat, ada teknik industri. Yang kelima, ada teknik material. Dan yang terakhir, ada teknik pangan. Nah, ini biasanya yang kelihatan serem-serem ini teknik industri sama teknik mesin. Termasuk sama teknik material dan metalurgi. Di sini itu, wah, kalau kalian belum tahu, di sini itu kayak ada semacam UKM. Apa ya, aku bilangnya bukan UKM, tapi kayak suatu organisasi, tapi dia independen teman-teman. Maksudnya gimana? Kayak misalnya dari robotik,
dia pasti bikin sesuatu kayak organisasi yang bisa kita masukin. Jadi kayak mereka kayak open recruitment staff dan lain-lain gitu. Nah, kalau di sini setahu aku yang paling bergengsi di antara semua organisasi itu ada Nogo Geni ITS. Itu punyanya teknik mesin. Mereka membuat mobil, kalau nggak salah mobil listrik juga ada. Pokoknya sempat ngikut ke kayak balapan-balapan punya Shell dibawa ke itu loh teman-teman, ke Mandalika itu juga ada. Antasena itu juga ada teman-teman. Nah, Langsung tes red Mandalika. iya. Gile. Jadi kalian yang dari IPA mau masuk ke teknik pun nggak apa-apa teman-teman. Oh ya, aku mau nambahin juga. Selain itu ada di Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian. Tekniknya ada teknik sipil, teknik geomatika, sama teknik geofisika. Selanjutnya ada Fakultas Teknologi Kelautan. Ada teknik perkapalan, teknik sistem perkapalan, teknik lautan, teknik transportasi laut, dan teknik lepas pantai. Selanjutnya ada di Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Yang pertama ada teknik elektro, teknik biomedik, teknik komputer, teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, dan teknologi kedokteran, teman-teman. Iya, itu jurusan baru. ITS ana kedokteran iki lek wong loro gak disuntik di bengkel. Pakai obeng ya. Gitu, teman-teman. Mungkin ada lagi, kita tunggu sampai 17.25 kali ya. Kakak-kakak ini ada Aditya Raffiansyah. Kakak-kakak pernah ngerasain culture shock kah selama kuliah? Wow, sering. Secara lingkungannya pasti beda banget sama. Oh ya, beda jauh banget. Aku tadi udah mention juga ya di awal. Culture shock banget sih. Di UNED itu banyak yang dari luar daerah, dari Jakarta, dari ya pokoknya pokoknya se-Indonesia itu ada di UNED gitu. Culture shock banget. Dan cara mengatasinya ya gimana ya? Beradaptasi aja sih. Kita ngertiin mereka juga harus ngertiin kita gitu. Jadi itu sih, dan Anjay. pintar-pintar milih temen juga. Kalau dari Kak Emre nih gimana? Oke, kalau aku sendiri pasti culture shock ya. Soalnya lingkungannya yang pertama beda banget sama SMA. Terus pembelajaran juga beda banget sama SMA. Jadi di sini kita kayak dilatih apa ya? Dilatih pemikirannya gitu teman-teman. Jadi nggak harus, kalau di SMA kan kita baca buku. Kalau di sini kita harus pinter-pinter pakai pinter-pinter berpendapat yang pasti. Terus pinter-pinter melihatin bagaimana cara kita berpikir gitu. Saya dosen itu nggak hanya ngelihat dari tugas-tugas kita yang telah itu, tapi ngelihat cara kita berpikir juga itu dilihat teman-teman. Kayak misalnya kita sedang presentasi gini ya teman-teman. Nah itu dosen juga nilai loh teman-teman. Presentasinya enak didengar apa enggak, terus jelas apa enggak, materinya berbobot apa enggak. Nah itu juga dicek sama dosen gitu teman-teman. Oke, aku mau nambahnya. Ini jujur di kuliah ini kita sering presentasi. Bener. Hampir semua matkul presentasi, Pak. Aku sampai kaget gitu loh. Kok presentasi terus jadi ya itu deh, kerja sama tim juga. Kan ngelatih public speaking. Iya, melatih public speaking, apalagi Ilkom ya kan. Itu presentasi terus gitu Kalau di teman-teman. Ilkomku harus bisa berpendapat ya, Mbak ya. Iya, harus bisa beropini juga itu. Kok Benar. takut hilang. Ups. Apa aku nggak paham. Oh. Aduh, galak banget ya. Kita sebagai Benar. jadi kalau kalian ingin kritik pemerintah gak akan ditangkap, soalnya kita sebagai mahasiswa itu apa ya, kayak udah punya jadi lembaga sendiri gitu teman-teman. Mahasiswa tugasnya sebagai melawan kebijakan pemerintah. Dan kita juga yang menggulingkan apa presiden. Apalagi visip ya. Wah, visip. Dan ospek visip iku, ospek universitas beda karo ospek si siapa institut. Kita iku latihan demo rek, sumpah. Pokok gak ngobong mobil. Bener banget, demo keliling kampus UNED itu. Kali institut rek. Sekali nih melok demo nggawa tank, nggawa mobil.
ospeknya demo gitu loh, FISIP itu. Pokok nggak anarkis saya. Oke, kalau dari Mas Pandu nih, gimana sih cara ngatasin culture shock itu? Dari cara ngatasinya. Mm-mm. Beda loh culture shockku di UPN sama di kalian. Oh ya, gimana tuh? Ceritain Kalau dong. di culture shockku di UPN, yang pertama kalau di SMA aku bener-bener kesel ya, apa struggling. Mesti kayak bener-bener usaha keras, kerja keras tiap dari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 4 sore baru pulang itu kan kesel sih. Capek. Aku kan harus terbiasa ngono sih. Begitu masuk pariwisata kok aku mau kadang mlebu jam 09.00 mulai jam 12 ngene itu kan bingung aku tengok-tengok aku pengen iki lapo anjir. Nah, terus marno iku culture shock ya akhirnya kebiasa lah, cuman ojo sampai kebawa sampai gede iku bakal apa ya takutnya jadi males lah. Ngono. Terus culture shock yang kedua gini, lingkungan kampus itu sebenarnya apa ya, kita kan udah diajak berpikir dewasa, diajak menginjak dewasa ya. Jadi lingkup pertemanan itu juga semakin kecil. Dan jujur aku ndak Hah? Oh iya lihat layar. Aku soalnya ndelok laptop ya. Nah, jadi kalau dari pertemanan kan ya kecil rek. Jujur ada jurusan sendiri kok punya teman ya sekitar ya 5 anak. Terus marno di FISIP di satu tambah kalau di satu departemen itu tambah banyak temen nih. Tambah banyak yang cocok. Terus usahain kalau sama teman-teman SMA kalian kayak gini-gini bocah-bocah ini aja sampai aja sampai keputus soalnya kalian ku bakal apa ya, bakal kebantu sama teman-teman kalian ini. Jadi jangan sampai renggang hubungannya. Kalian sering silaturahmi, kalau bisa ngadain program bareng, maju bareng lah. Kalau kita Amin, di amin. universitas sendiri tuh kayak gitulah. Apanya Mas? Ya gitulah. Masih Susah kalau awal-awal cari ya. teman, Mas. Apalagi Bener-bener. pasangan. Aduh. Apalagi circle-circlean sih. Apa ya? Ini tuh aku ngerasa banget di kuliah itu circle pertemanan itu kuat banget gitu loh. Jadi Nggak kayak kayak SMA. nggak kayak SMA. Jadi itulah kalian harus benar-benar bisa beradaptasi. Sekarang temanku yang di Seprodi itu cuman sedikit, cuman berapa gitu, dan itu pun nggak deket-deket banget gitu teman-teman. Jadi kalian harus nyari pintar-pintar nyari circle juga gitu sih. Jadi terus kalau jadi anak kuliahan jangan takut sendiri. Kalian kalau mau ambil mata kuliah sendiri ya sendiri gak apa-apa. Itu melatih jiwa kalian. Soalnya kalau di kuliah apa-apa info apapun itu nggak ada info dari dosen, kalian harus benar-benar lihat-lihat dari Instagram, lihat dari sendiri, webnya sendiri. Kalau aku jujur aku sama teman-teman ini kalau awal-awal ospek itu masa masih ospek disuruh milih mata kuliah, terus disuruh ngapain kan kaget infonya dari mana kok tiba-tiba udah ada anak yang ikut gini ikut gitu ya kan. Nah, jadi kalian harus benar-benar mandiri lah, jangan cengeng kalian. Oh ya teman-teman, untuk ospek setiap universitas itu beda-beda ya teman. Mungkin kalau di UPN sendiri kan udah masuk ke pembelajaran makul ya, itu pun masih di ospek. Nah kalau di aku sendiri 1 bulan full ospek, terus bulan setelahnya udah mata pelajaran. Jadi ospek gak mengganggu mata kuliah. Kalau di UNER gimana Kak? Sama kayak ITS nggak sih? Jadi kalau udah selesai. Kalau di UNER ini ospeknya kalau dari aku itu UNIF sama fakultas itu bareng gitu. Jadi kayak UNIF 2 hari, habis itu fakultas 3 hari. Habis itu terakhir UNIF lagi, dan itu kayak closing gitu loh, kayak penutupannya gitu. Terus kita belajar dulu, mata kuliah dulu. Habis itu nanti hari Sabtu Minggu gitu biasanya baru ospek ospek jurusan gitu. Kurang lebih 1 bulan gitu. Jadi kita sambil kuliah terus Sabtu Minggunya sambil ospek jurusan gitu sih kalau di prodiku. Bayang norek saulan loh, kan gak kuat tipes kan. Harus siap fisik dan mental ya teman-teman. Mosok tangine jam 3:30 dikongkon budal, terus muline magrib. Apa nek kayak aku nak UPN. Buset, Surabaya UPN rek kon numpak motor lo ngebut 70 gak telat wis ta. Harus disiplin juga teman-teman, udah mahasiswa udah dituntut untuk mandiri. Oke, itu mungkin sudah cukup menjawab ya teman-teman, kita bisa next ya. Oke, ini ada conclusion and closing statement nih.
Kesimpulan dari webinar kali ini ya itu tadi ya, kalian udah tahu seputar perkuliahan khususnya di UNER, ITS, sama UPN, terus jalur masuknya apa aja, terus ada beasiswa apa aja, ada departemen apa aja, sampai tips and trik kita untuk menghadapi, soal-soal SNBT, terus cara kita bisa keterima di SNMPTN itu kayak gimana gitu. Loh, janji Kakak yang tadi loh, yang Apa tuh? tes potensi itu gimana Kak? Oh ya, Kan bentar, habis ini ya, tunggu ya oh, teman-teman, tak habis kira ini. lali. Oh, enggak dong, enggak mungkin lupa. Terus, kalau pesan dari aku sih teman-teman rajin-rajin ngerjain soal. Udah pokoknya intinya tuh kalian harus konsisten, harus rajin gitu. Kan kalau kita, semakin banyak kita berlatih itu semakin kita tahu model-model soalnya itu kayak gimana gitu. Terus jangan lupa untuk berdoa, selalu optimis juga, terus letakkan semua sama yang di atas. Semoga semua diperlancar. Itu kalau dari aku. Kalau dari Kak Elmet nih gimana? Aku nggak banyak-banyak ya. Mungkin aku sama kayak Mbak Sekar, tapi aku cuma mau nambahin satu. Kalian jangan takut kuliah. Mhm. Ada banyak jalan yang bisa menuju untuk kuliah. Jadi harus memberanikan diri gitu, teman. Oke, males banget. Ya, Oke, sekarang kalau dari Kak Pandu nih gimana? Closing statement atau pesan dan kesan untuk adik-adik. Ya wes iku mau, podo sama. kaya arek-arek. Ya semangat aja. Pokok lek misalnya ente eligible gak muluk-muluk, sadar diri, lek diakoni pas-pasan ya pas-pasan, golek jurusan sing kirane pas enak ya wis. Ojo nilainya pas-pasan terus kon kating joko HI nak UNER ya bunuh diri padha ae. Aduh. Oke. Nah, ya sing ngono rek. Oke nih, sekarang Mulai minimal salat 5 waktu lah ambek ngaji. Lek bagi kalian agama lain yo minimal percaya Tuhan ngono iya. kan. Iya dong. Soalnya akeh sing agnostik saiki, Cuk. Bener. Agak stres. Kita di sini santai aja kok. Oke, selain kita belajar dengan rajin, pastinya kita harus tahu dong Kak sama potensi genetik kita nih. Cara kita biar nggak salah pilih jurusan sama nggak salah pilih univ itu gimana sih? Oke, bentar. Ini ada salah satu cara untuk mengetahui potensi genetik kalian. Oke, ini ada potensi genetik ya teman-teman, ada tes potensi genetik. Mungkin Mas Pandu bisa ngejelasin. Oh, jadi kalau tes potensi genetik itu sebenarnya bebas kalian mau cari di mana aja. Itu soalnya biasanya lembaga-lembaga itu banyak ya organisasi itu yang verifikasi kan banyak sih. Ada yang ngasih itu dari beberapa fasilitas sih dari yang kalian dapat. Biasanya ada yang sepaket sama TO, ada yang tesnya doang. Nah, ini mumpung kita bekerja sama juga sama Super Squad. Nah, ini kan kalian tahu kalau Super Squad itu sudah kalau kayak lembaga yang udah nasional ya Kak ya. Nah, lembaga yang udah nasional jadi mereka juga ngadain tes gini. Nah, mumpung kita ada kerjasama juga, jadi kita mau kasih info nih kalau kalian yang masih bingung cari tryout atau cari-cari yang tes-tes gini. Soalnya kan kalau di bimbel kan ya yang kayak saya bilang tadi, kita harus bayar 6 juta itu. Ya harus yang ikut program 1 tahun. Nah, mumpung ini kan ada yang ibaratnya lek tuku jajan eceran. Nah, iki mumpung ono eceran nih rek, kalian iso milih-milih sing kayak gini ya. Kan manfaatnya banyak toh. Kalian ku iso nggak milih ben nggak salah milih jurusan terutama terus tahu potensi kalian gimana, plus minusnya gimana, terus cara memaksimalin diri kalian itu gimana. Jujur aku dulu yo kelas 1 kelas 2 itu yo gak les yo ngono-ngono ku wis. Terus akhirnya yo melok-melok sing kok ngene-ngene iki rek, melok sing tes-tes dari luar, tryout, terus melok-melok tes potensi genetik apa potensi akademik supaya aku tahu ki apa carane upgrade diri. Baru kok aku kelas 3 alhamdulillah ada rezeki nabung dari kelas 1 ki terus akhirnya iso les. Ya seenggaknya hasilnya mirip rek, fasilitas yang dapat ku hasilnya mirip ya sing sama di les-lesan. Cuman kalian kan kalau di les kan bayarnya mahal terus marono
harus ya belajar lagi gitu loh. Jadi mungkin itu sih dari aku. Iya, bener banget. Selain tahu jurusan sama kampus yang kita inginkan di tes potensi genetik ini, kita juga tahu nih, itu ada 10 manfaatnya teman-teman. Atau bahkan bisa lebih sih dari itu. Ada kita nggak mungkin salah karir sama pendidikan, terus belahan otak yang dominan itu otak kanan atau kiri. Terus kita juga bisa tahu kekuatan dan kelemahan kita di mana. Bisa ningkatin motivasi hidup juga biar lebih konsisten itu tadi. Terus dan lain sebagainya. Pokoknya untuk tes potensi genetik ini selain mengetahui jurusan dan kampus impian, nanti kalian bisa dapat benefit sebanyak ini gitu Ya, teman-teman. intinya ya sama ya, Rek, sama kayak tes-tes potensial yang lainnya, cuman wah ya mirip lah produknya sama yang lain kan ada yang dikemas begini, kemas gitu ya sama. Cuman paling beda kemasan sama fasilitas doang. Oh iya, aku mau nambahin kalau tes Terus potensi genetik ini udah terlisensi Steven ya. Steven itu dari nah, Singapura. dari Jadi itu Singapura. terpercaya banget teman-teman. Lihat kalian kalau mau ikut tes-tes gini juga lihat lisensinya juga dari pemerintah, ada yang dari luar negeri, ada yang dari pihak swasta. Biasanya kalian cek-cek dulu ini tuh beneran apa enggak, abal-abal apa enggak, bohongan apa enggak. Tuh Rek, biar enggak ketipu. Soalnya yo lihat dari budget pas-pasan yo lumayan Rek. Yo lumayan regane. Jadi yo muga-muga ben enggak kebujuk ngono ae kan. Awake melok tes, yo melok ngene ngono lho. Ya, teman-teman. Ini aku share di kolom chat ya. Nanti aku share lagi juga di WA group. So, kalau kalian mau daftar bisa di bit.ly/potensi_genetik gitu teman-teman. Oke, itu aja sih dari kita ya. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena benar-benar Enggak ini mau foto bareng sih. our first webinar gak sih? Iya, oh ya, kita juga mau ngadain webinar kedua, cuman ini kita ngajaknya orang banyak ya. Apa kayak kan kita sudah sebutin nih ada yang dari Tembus UI. Nah, nanti kita usahain kita ngundang arek anaknya ya buat ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Terus tadi yang kayak Mbak Sekar sama Mbak Mas Almar kan ada golden ticket. Nah, mumpung kita juga ada kenalan anak yang keterima golden ticket. Nah, mungkin kalian pengen tahu caranya nih, bisa ngobrol-ngobrol juga. Jadi nanti kalian ikutin webinar yang kedua mungkin bisa lebih lengkap dari sekarang karena ini kan sifatnya santai gitu loh, Rek. Ya tungguin aja nanti kayak pemantapan jurusan. Iya, ini baru vol 1 ya, Kak. Nanti kita ada vol 2. Oh ya, teman-teman, kita mau foto bareng nih. Boleh dong on cam dulu buat Foto seluruh. kenang-kenangan. Sama-sama. Boleh on cam. Oke, ini ada Erik, Nadia, Kirana, Agung, Sinta, Aditya, sama udah ya. Boleh on cam dong. Oh iya sih ada yang nggak bisa on cam karena dia luar. Oke, nggak apa-apa. Yang bisa-bisa aja teman-teman. Oke, kita tunggu. Alhamdulillah. Kini nggak ada yang on cam. Yuk on cam yuk biar kita bisa saling lebih kenal nih satu sama lain. Oh lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa. Yang bisa. Oke, kalau nggak ada yang bisa nggak apa ya. Ini siapa nih? Oke ya. 1, 2, 3. Oh ini benar ada. Oh benar, oke. Benar ya Ronon. Kita tunggu nih. Mas Agung mungkin sama Sinta bisa on cam.
Gak ada di form. Bentar cari background. Gak usah ya apa-apa. Nah, kini kan, wah ganteng-ganteng banget ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Makasih ya teman-teman udah nyempetin buat join di webinar kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi webinar yang kedua. wabarakatuh. Jangan lupa Makasih, ikut yang kedua ya, teman-teman. Rek. Ajak teman-teman sekalian. yang Dadah, kedua. dadah. Terima kasih Mas, Mbak. Oh, nggih. Matur nuwun.